Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah order pembukaan briling di saya. Nah, kalau sekarang saya akan menjelaskan pembukuan versi keduanya ya. Nah, ini yang terbaru. Jadi misalkan di sini kan udah siap nih saldonya ya. Cashnya udah ada. Di sini cashnya 500 juta, saldonya per bank itu atau per tampilan banknya itu 500 juta. Nah, misalkan di sini kita menggunakan saldo Permata dulu ya. Misalkan ada yang transfer ke bank Permata misalkan menggunakan saldo Permata. Nah, penulisannya begini. Misalkan ada yang transfer 1 juta. Nah, tulisnya begini. Admin 1 juta itu berapa di sana? Anggaplah 10.000 gitu. Nah, tulis di sini 10.000. Jadi kita nerima uang 1 juta. Nah, lalu kita transferkan 1 juta. Nah, keuntungannya itu masuk ke admin dan jasa 10.000 seperti itu. Nah, lalu misalkan ada yang mau mengambil gitu ya, mau ngambil uang misalkan. Nah, ngambil uangnya itu 1 juta misalkan. Nah, 1 juta itu admin di sana berapa? Misalkan 5.000. Nah, 1 juta 5.000 kan. Nah, ini mau 5.000-nya mau admin di dalam atau di luar gitu. Kalau misalkan admin di dalam, jadi nulisnya gini 1.005.000. Nah, kita ngasih ke nasabahnya 1 juta, cuman kita ngambilnya nulisnya 1.005.000 ya. Misalkan dia ngambilnya lewat m-banking. Nah, nulisnya 1.005.000. Seperti ini nulisnya di m-banking. Terus dikasihnya itu 1 juta. Nah, 5.000-nya itu disimpan untuk keuntungan kita. Lalu misalkan ada yang ngambil misalkan dari Bank BRI misalkan pakai kartu gitu nasabahnya. Pakai mesin gitu kan ngambilnya. Nah, berarti kan ketika kita ngegesek kartu dia pelanggan. Nah, kalau misalkan ngambil 1 juta, adminnya di luar, ya berarti nulisnya segini 1 juta pas. Nah, kalau misalkan 1 juta pas gini, adminnya di luar, berarti kita tetap ngasihnya 1 juta. Tapi kita minta cash yang di luarnya itu 5.000 ke kita. Sama aja, nulis di sini 5.000, cuman bedanya kita nerima cashnya itu di luar gitu. Cash berupa tunai ya, 5.000. Nah, pertanyaan kadang-kadang saya mau transfer pakai kartu saya sendiri di mesin BRI. Kalau di mesin BRI itu kan biasanya suka ada potongan 3.000 sesama BRI ya. Nah, misalkan kita mau transfer berapa? 10 juta gitu ya. Nah, transfer 10 juta, adminnya itu 20.000 gitu ya. Nah, berarti nulisnya gini tetap karena kita menggunakan saldo BRI lagi, transfer ke BRI berarti kan transfer sesama BRI. Makanya nulisnya gini, pelanggan transfer 10 juta. Nah, pelanggan transfer 10 juta. Nah, ini kan ada potongan 3.000 nih ya. Jadi 20.000 dikurangin 3.000 sama dengan 17.000. Nah, jadi intinya keuntungan bersihnya itu berapa? Setelah dipotong ini itu kan adminnya 20.000, ada potongan mesin 3.000 ya. Jadi sisa kan 17.000. Nah, makanya ditulis di sini 17.000. Nah, kalau di sini kan ada namanya keterangan nih. Kalian itu bisa ngisi itu ambil, boleh. Atau mau ngisi tarik tunai juga boleh di sini. Apa aja tarik tunai. Kalau saya sih nulisnya ambil aja karena biar sama-sama yang atas gitu kan. Maksud saya misalkan di sini transfer gitu ya. Nah, saya nulisnya biasanya gini, BRI Dono misalkan. Kita transfer 10 juta ke rekening BRI Dono misalkan ya. Nah, nulisnya saya biasanya gini, BRI Dono gitu. Nah, gini ya. Misalkan kita mau transfer juga misalkan dari BCA misalkan ya. BCA ini pakai saldo BCA ke Bank Mandiri pelanggan misalkan ya. Nah, misalkan kita mau transfer 50 juta gitu. Kita tinggal ketahui dulu adminnya berapa kalau 50 juta. Misalkan transfer antar bank 50 juta gitu ya ke Mandiri. Adminnya 50.000 gitu ya. Berarti kan kita nulisnya gini, 50 juta. 50 juta ya nulisnya. Nah, keuntungannya tadi kan transfernya itu 50 juta, adminnya 50.000 ya. Berarti nulisnya gini, 50.000
tulis nama banknya apa, berarti Mandiri atau ginilah gampangnya MDR Asep gitu. Nah udah gini dong kalau saya ya, lebih mudah. Nah terus misalkan ada yang transfer lagi misalkan ke bank BNI misalkan ya. Transfernya berapa? Misalkan 100 juta misalkan. Misalkan ke bank BNI, ada yang transfer ke bank BNI menggunakan saldo BNI kita. Jadi transfernya ini sesama bank ya, BNI sesama BNI. Nah, misalkan admin 100 juta itu berapa? Misalkan 100.000 ya. Nah, tulis di sini berarti 100.000. Terus BNI Oyon misalkan ya. Kalau misalkan adminnya ini kan transfernya utuh, misalkan 100 juta 100 juta. Nah kalau penulisan kayak gini berarti adminnya di luar ya. Misalkan transfer 100 juta, adminnya 100.000. Nah berarti dia pelanggan harus ngasihnya uang cash atau uang tunai, soalnya adminnya kan di luar. Kalau misalkan admin di dalam, nah jadinya seperti ini. Misalkan tadi transfer 100 juta ya, adminnya 100.000. Nah berarti kalau adminnya dari yang 100 juta itu berarti 100 juta kurangin 100.000, berarti 99 juta 909. Oh berarti jadinya gini. Nah misalkan dia transfernya 100 juta, cuman karena dia pengen adminnya dari yang 100 juta itu, jadi 100 juta dikurangi admin 100.000, berarti sisanya kan 99 juta 900.000 kan. Nah jadi segini yang ditransfernya. Nah karena keuntungan 100.000, jadi ditulisnya di sini 100.000 ya. Kalau misalkan kalian ingin contoh lain, misalkan di sini ya, misalkan ada yang transfer 1 juta misalkan ya ke bank BRI misalkan ya. 1 juta itu berapa? Misalkan ke bank BRI pakai saldo BRI 10.000, berarti kan kalau adminnya 10.000 penulisannya gini, 1 juta dikurangin admin 10.000, berarti yang ditransfer itu 990.000 gitu ya. Nah yang 10.000 itu disimpan sebagai keuntungan kita, keuntungan bersihnya ya. Nah gitu ya. Misalkan ini kan adminnya 10.000 transfer 1 juta. Nah dari 10.000 ini kan ada potongan. Kalau misalkan pakai mesin ya, kalau pakai mesin kan ada potongan 3.000. Berarti yang ditransfernya itu 990.000, tapi nulis keuntungannya 7.000. Karena apa? Karena yang 10.000 keuntungan tadi itu masih harus dipotong sama admin mesin 3.000. Jadi 10.000 dikurangin 3.000 sama dengan 7.000. Nah penulisan seperti ini ya. Kemudian BRI Ayep misalkan ya. Nah gini kalau saya ya. Jadi ini sangat mudah tuh. Coba Anda lihat, ini kan real time semua. Misalkan ini kan tadi ada yang transfer ya 1 juta per mata ya. Di sini ada yang ngambil juga 1 juta misalkan ya. Langsung berubah ini saldonya. Lihat ya. Tuh. Admin 10.000 misalkan ya, adminnya 10.000. Ambil. Tuh. Ini langsung otomatis ya. Langsung saldonya tuh sama. Real time ini tuh. Ini Anda bisa melihat ini keuntungannya ya. Keuntungannya ini bisa lihat keuntungan jasa admin. Jadi dari 9 transaksi ini Anda sudah mendapatkan keuntungan 300. Jadi real time semua hitungannya, baik saldo, baik cash, baik keuntungan itu langsung muncul ya. Nah di sisi itu juga di sini ada namanya fitur nih. Anda bisa langsung lihat di atas saldo cash awal. Nah saldo cash awal ini kan 5.500.000.000. Nah karena Anda telah melakukan transaksi sehingga kan Anda mendapatkan keuntungan. Nah Anda bisa langsung lihat kan di sini. Jadi keuntungannya totalnya jadi 5.500.304.000 kan. Nah langsung real time ini semuanya. Nah di sini juga Anda bisa memasukkan, misalkan yang masuk pagi itu siapa aja, misalkan Ono dan ini misalkan ya. Ini yang masuk pagi. Misalkan yang masuk siang, misalkan Idin
dan odon misalkan. Ini misalkan ya. Nanti bisa saya perlebar lagi, perbesar ya ini. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi Anda bisa tahu siapa yang masuk pagi dan siapa yang masuk siang. Jadi nanti kalau ada permasalahan ini tahu ini siapa ini. Oh, ini yang masuk pagi ini. Oh, bisa ditelusuri ya. Nah, di sini kan ada juga jumlah transaksi. Nah, jumlah transaksi itu menunjukkan dari hasil ini ya, dari hasil admin yang diisi. Kalau jasa admin yang diisinya ada 9, berarti di sini muncul langsung jumlah transaksinya 9. Nah, OVB ini apa? Nah, kalau OVB ini adalah fungsi untuk mengetahui, misalkan kan kita suka perlu kadang-kadang ini kita naruh saldo misalkan 50 juta saldo total, kemudian cash 50 juta total, itu kan anggaplah 100 juta. Nah, 100 juta itu ternyata banyak yang transfer sehingga kan kita perlu saldo. Kita hapus dulu ya biar mudah ininya. Ada yang transfer 50 juta. Nah, berarti dia harus transfer ke, anggaplah yang perlu saldo kan Permata. Nah, berarti harus transfer ke rekening Permata ini. Nah, dari mana transfernya? Dari yang selain dari hitungan ini. Misalkan ini ada Permata 1 dan ada Permata 2. Nah, Permata satunya itu ada di sini, tapi Permata 2-nya nggak dimasukin di sini. Itu Permata 2 dipakai untuk saldo simpanan gitu ya. Kalau misalkan pembukaan perlu Excel atau perlu saldo gitu ya. Nah, jadi transfer dari Permata 2 ke Permata 1 di sini. Nah, saldonya 50 juta. Nah, cashnya ini yang dari hitungan ini disimpan yang 50 jutanya karena ditukar kan. Jadi kalau kita perlu saldo, cashnya disimpan, saldonya dikirim ke rekening kita. Nah, istilahnya ditukar antara cash dan saldo. Nah, lalu di sini ditulis 0. Nah, jadi muncul OVB ya di sini ya, OVB ya. OVB itu untuk menggeser-geser saldo. Misalkan perlu cash atau perlu saldo dadakan, nah, pakai cara ini. Jadi ini masuk semua hitungannya ya. Jadi kan ini tuh langsung otomatis kan tuh. Kan tadi karena cashnya disimpan, jadi kan berkurang 50 juta. Jadi asalnya 500 juta jadi 450 juta. Nah, sekarang saldonya kan asalnya 5M totalnya. Nah, karena saldonya ditambah karena ditukar sama saldo tadi, jadi saldonya yang nambah. Yang asalnya 5M jadi 5 miliar 50 juta. Nah, gini kan otomatis ini real time semua. Kemudian misalkan kita misalkan mau transfer gitu ya. Karena transfernya besar misalkan 100 juta, takut gangguan atau bermasalah, bagusnya kan pakai sesama bank. Nah, misalkan kita pindahkan dulu, dia mau transfernya ke bank apa, misalkan dia perlunya ke bank BCA misalkan 100 juta. Nah, otomatis kan kita harus pakai sesama bank kan biar aman gitu kan. Jadi kita pindahkan dulu misalkan dari saldo ini 100 juta ke bank BCA, misalkan kita pakai bank Permata ya. Nah, penulisannya seperti ini. Misalkan 100 juta transfer dari bank Permata ke bank BCA. Nah, di sini tuh kan masih sama kan, uang cashnya 450 juta, saldonya 5 miliar 50 juta. Nah, kan ini udah dipindahkan ya saldonya dari bank Permata ke bank BCA. Nah, baru setelah itu baru kita transferin misalkan 100 juta ke pelanggan. Kenapa kita harus sesama bank? Karena bila mana ada gangguan itu lebih mudah kalau sesama bank. Paling mentok setengah jam beres gitu. Tapi kalau kita beda bank, nah itu makanya kita menggunakan ada fitur OVB ini untuk memudahkan ya. Jadi mau digeser-geser saldonya, mau ditambah cash, mau ditambah saldo, semuanya hitungannya jelas di sini. Memudahkan pengguna gitu ya. Walaupun misalkan Anda memakai karyawan pun, di sini hitungannya jelas gitu. Sangat sulit untuk dikorupsi gitu ya. Misalkan itu udah ya, geser-geser saldo, nambah cash atau nambah saldo udah ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke fitur penjualan barang. Nah, di sini kita menyediakan fitur penjualan barang.
Jika Anda ingin menginginkannya, kami bisa tambahkan. Nah, misalkan di sini Anda bisa lihat ada namanya barang. Misalkan Anda jualan apa misalkan? Jualan sepatu misalkan. Kita tulis sepatu merek Adidas misalkan tipe Kikiki misalkan ya. Nah, harganya berapa? Misalkan 300.000. Nah, itu langsung otomatis nambah. Misalkan transaksinya itu tanggal 9 bulan September. Misalkan kita tinggal nulis gini aja. Kita tulis bulan dulu ya. Bulan 9 tanggal 30 enter. Oh, otomatis. Nah, ini Anda mau pakai sistemnya transfer, kris atau emang tunai. Nah, bisa diisi di sini misalkan kris atau di sini tunai atau di sini transfer. Bisa gitu. Memudahkan gitu ya. Nah, misalkan ini udah gitu, Anda udah bisa. Nah, terus ini kan anggaplah dari awal udah gitu transaksinya banyak misalkan ya. Misalkan transaksinya ada banyak, misalkan seperti ini misalkan. Ada banyak seperti ini misalkan ya transaksinya. Adminnya segini misalkan ya. Misalkan ya. Nah, misalkan ini kan hari pertama misalkan ya. Pas awal buka udah Anda isi-isi. Nah, kemudian tutup buku misalkan ya. Pas tutup, Anda tinggal gini aja, caranya simple, disimpan. Nah, Anda pergi ke file, save as, lalu kita pilih kita mau ke namain apa, misalkan 30 September 2024 malam misalkan ya, karena Anda transaksinya udah tutup buku misalkan. Nah, kan ini udah nih. Nah, waktu besoknya Anda tinggal hapus aja karena filenya udah disimpan ini. Jadi Anda tinggal buka lagi aja di sini. Simple tuh. Misalkan di sini nih. Tuh. Nah, ini kalau misalkan Anda ingin melihat yang kemarin transaksi ini. Terus misalkan Anda ingin hari berikutnya dipakai lagi. Simple. Yang pertama dilakukan adalah hapus dulu ininya. Nah, hapus dulu transaksinya misalkan. Nah, ini udah dihapus. Mau dihapus transaksinya aja boleh, mau sama yang penjualan barangnya boleh. Anggaplah kita mau menghapus yang ini saja gitu ya, yang transaksinya aja. Tinggal klik delete aja. Tuh, beres. Pingin yang simple lagi, bisa di blok dulu aja, klik kiri, tekan klik kanan, clear, beres tuh kan, simple. Nah, ini kan udah masuk ke hari berikutnya. Nah, kita tulis di sini aja misalkan save as lagi. Kan kemarin tanggal 30 September. Nah, kita masuk ke tanggal 30 September 2024 pagi gitu ya. Nah, pagi. Nah, gini caranya. Nah, otomatis kan ini hitungannya udah baru. Nah, otomatis kita kan kalau hari berikutnya harus ngisi saldo. Nah, kita tulis aja di sini misalkan ya 600 juta misalkan saldo yang terbarunya gitu ya. Nah, kalau udah gini kan langsung otomatis tuh kan berubah nih. 600 juta, 600 juta, 600 juta. Nah, kalau misalkan udah gini, kita tinggal save dulu. Nah, save dulu ya. Nah, save dulu. Nah, udah save, itu kita langsung pergi ke WA atau ke laporan lain dah, terserah. Sebagai bukti bahwa karyawan atau Anda yang nungguin di tempat ini ada laporan paginya gitu. Saldo awal, cash awal untuk pas buka toko. Nah, seperti itu ya. Pas buka, udah. Terus misalkan di sini penuh transaksinya banyak. Nah, pakai cara tadi di save as lagi. Tulis aja 31 September 2024 malam atau tutup toko misalkan. Bisa. Nah, itu kan udahnya. Nah, kalau misalkan Anda udah gitu kan nah, di sini kita bisa lihat misalkan kan di sini ada keterangannya, misalkan di sini kan tanggal, anggaplah di sini ya tanggal 2 misalkan. Total cash dan saldonya itu berapa? Misalkan 500 juta misalkan ya. Di sini kan udah ada totalnya nih.
tinggal dilihat aja, otomatis kok. Nah misalkan saldo cashnya itu segini, misalkan ya 5M, misalkan nambah keuntungannya itu 1 juta, berarti 5 miliar 1 juta misalkan ya, misalkan. Nah, langsung muncul di sini otomatis tuh kan, langsung nih muncul nih 1.294.000 tuh ya, keuntungannya langsung muncul di sini. Nah nanti isinya sesuai tanggal aja, misalkan kan ini tanggal 31 September ya, berarti nulis lagi di sini tanggal 30 September. Karena ini dibuatnya tanggal 30 September, berarti tulisnya di sini tanggal 30 September. Nah, ini tanggalnya itu otomatis ya. Misalkan dibukaannya tanggal 1 Juni, ya di sini langsung muncul 1 Juni. Nah, jadi tanggal ini itu mengikuti tanggal yang ada di komputer atau di PC ya, atau di laptop ya. Nah, nanti kalau misalkan Anda dari tanggal 1 sampai akhir bulan misalkan ya diisi terus. Nah, nanti muncul di sini keuntungan sebulannya ya. Nah, kalau ini kan bisa dilihat keuntungan sehari. Ini keuntungan sehari. Nah, kalau ini keuntungan seminggu. Nah, ini nih yang merah nih. Nah, keuntungan seminggu kalau yang merah itu. Ini keuntungan minggu pertama. Misalkan ini minggu kedua, ini minggu ketiga, ini minggu keempat. Nah, ini yang bawahnya itu keuntungan sebulan gitu ya. Nah, di sini juga ada fitur, misalkan karyawan Anda itu disuruh ngisi lagi, misalkan di ini itu kan pagi misalkan. Nah, mau tutup toko ya tulis di sini lagi hitungannya di sini minggu berapa. Ini sebenarnya opsional, mau diisi boleh, mau enggak juga apa-apa. Ini mas sebagai catatan aja. Nah, kemudian ada fitur yang namanya di sini fitur hutang dan piutang. Nah, jika di sini Anda punya hutang misalkan di sini angsuran atau apa gitu, bisa ditulis di sini misalkan BSI nominalnya berapa, 100.000 misalkan ya, bisa itu langsung otomatis. Misalkan di sini juga ada piutang, misalkan Anda itu ngasih hutang ke orang lain, jadi biar Anda itu tahu nama-namanya, misalkan ada namanya Abah, hutang 100.000 misalkan. Nah, tinggal tulis saja di sini. Nah, jadi Anda ada laporan, oh ternyata Abah hutang 100.000, atau bisa ditambah lagi misalkan Abah 30 September misalkan ya, hutang misalkan 100.000, udah bisa gitu ditulis. Nah, simpel. Nah, di sini itu ada namanya fitur penting. Nah, fitur penting ini adalah ketika Anda mempunyai pelanggan yang orangnya sibuk gitu. Biasanya kan suka nitipin uang cash besar. Nah, cuman ninggalin cash, kemudian nomor rekening, nama banknya, nama orangnya udah ditinggal. Dia cuman pengen asal bukti transfernya ada, saldonya udah masuk gitu aja kan ada. Nah, kalau misalkan orang yang kayak gitu kan, yang sibuk itu kan, kita perlu database biar pas uangnya udah ditaruh kita langsung transfer. Nah, kita kalau kayak gitu tinggal diisi aja nomor rekening dia berapa, misalkan ini ya nomor rekeningnya misalkan. Nah, nama pelanggannya siapa, misalkan Satiem misalkan ya, misalkan banknya apa, misalkan BCA, nomor WA nya misalkan 0 bla 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 misalkan ya. Nah, bisa ditulis di sini. Nah, misalkan di sini juga ada kode error misalkan gitu ya. Nah, tinggal ditulis aja kodenya berapa, misalkan bla 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 gini misalkan ya. Mesin banknya apa, Permata misalkan, atau misalkan ini akibat apa, misalkan kode errornya itu nah akibatnya apa ada kode errornya gitu, oh berarti ATM nasabahnya kurang, misalkan nasabahnya kurang gitu, makanya nggak bisa ada muncul itu. Solusinya apa, ngambil di bawah limit saldo, misalkan kayak BRI kan disisain 30.000, oh berarti solusinya itu ngambil uangnya harus disisain minimal saldo 30.000. Nah, kayak gitu ya. Nah, tinggal tulis di sini aja misalkan kartu ATM banknya. Nah, misalkan di sini kartu banknya apa misalkan, nah itu terserah, misalkan kalian mau ngisi apa misalkan ya, silahkan. Kalau misalkan kalian mau order gitu ya, tinggal hubungi nomor WhatsApp di bawah 0895
326146366, atau kalian bisa beli di Shopee kami di Esa Digital atau di Tokopedia kami di Esa Digital ya. Nah, misalkan ini aplikasi kalian itu bisa bayar langsung atau DP dulu. Nah, DP ini sebagai tanda jadi bahwa kalian itu berminat ke aplikasi ini. Nah, ketika DP-nya sudah dibayarkan, baru nanti saya kerjakan proses. Nah, itu prosesnya 30 menit sampai 1 jam. Nah, saya proses, nanti Anda mau namanya apa aja, tulis di formulirnya, rekeningnya, kalau mau diisi atau ditambahkan, misalkan nama banknya apa, kemudian nama brillingnya apa, barangkali mau diisi alamatnya juga boleh. Kalian tinggal isi formulir aja. Nah, nanti biar saya yang proses. Nah, jadi Anda nanti bisa ordernya di WhatsApp saya 0895 3261 46366, atau bisa beli di Tokopedia Esa Digital atau di Shopee Esa Digital ya. Nah, di situ Anda bisa order. Pengerjaannya sangat cepat, setengah menit sampai 2 jaman beres. Tergantung Anda DP-nya cepat atau lambat gitu. Nah, kalau misalkan nanti Anda telah beli atau order, kemudian ada selisih misalkan Rp1 pun, saya garansi uang kembali ke Anda. Jangan takut, karena ini emang saya sudah bikin sedikit detail, sehingga hitungannya sangat akurat. Kalau untuk tanya-tanya WA, nanti ada problem atau masalah, Anda bisa lewat chat, telepon, atau nanti saya videokan ininya, solusinya. Jadi Anda nggak usah khawatir, aduh saya bingung caranya, aduh saya nggak tahu caranya. Tenang, ada saya nanti yang bisa ngebimbing sampai bisa Anda menggunakan pembukuan ini ya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya ya.